dari sukma manusia paling disenangi itu zujajahnya itu loh, kacanya itu. Kalau kacanya diganti kaca produk dari iblis dimasukkan di dada di tempat imannya ya nggak ngefek mas. Dan itu kebanyakan spiritual di situ. Jadi kacanya hilang, kacanya diganti kaca jin siluman, nah imannya ditaruh di dalamnya, akhirnya imannya nggak bisa percaya dibungkus dengan ini. Dan ini lebih bahaya daripada orang-orang maksiat duhiriyah, lebih bahaya daripada minum, zina, itu lebih bahaya. Karena itu bukan dosa syirik. Dan zujajah. Az-zujajah itu kaukabun, ya, zujajah itu ka'annaha kaukabun durriyun. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabun durriyun. Jadi kaca tadi sukma itu bagaikan gemerlapan seperti kaukab bintang yang bergemelapan diumpamakan. Jadi kenapa kok sampai diistimewakan az-zujajah kaukabun durriyun? Karena memang sukma ini istimewa dari manusia. Jiwa-jiwa manusia itu sangat diistimewakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya dibuat rebutan, bisa dibuat kekuatan oleh iblis, siluman dan lain sebagainya. Itu kekuatannya pakai sukma manusia dan itu spiritual maklum tentang masalah itu. Kekuatan itu yang dibuat kekuatan adalah sukma manusia. Makanya tumbal-tumbal juga dari manusia. Awalnya dari sukmanya, ya kan? Itu karena kaukabun durriyun memang indah. Yuqadumin sajarotin. Dari mana itu sukma itu akan percaya? Yuqadumin sajarotin mubarakatin zaitunatin. Jadi iman dan sukma, iman yang di tempatnya sukma tadi itu akan bisa bercahaya itu dari mana? Yuqadumin sajarotin. Akan cahaya karena sajaroh mubarakah. Sajarah mubarakah ini ada sajarah mubarakah, ada sajarah malunah ya. Kalau sajarah malunah itu mbahnya terlaknat, keturunannya ke bawah terlaknat, itu namanya sajarah malunah. Mbahnya mubarakah, ke bawahnya mubarakah, itu namanya sajarah mubarakah. Itu artinya ya doa-doa leluhur kita, harapan-harapan leluhur kita. Jadi sajarah mubarakah itu silsilah keturunan lahiriah. Sajarah mubarakah. Seperti Rasulullah, dari mana sajarah mubarakahnya? Dari Nabiullah Adam. Ke bawah Nabi Moses, ke bawahnya Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh melahirkan juga ada yang berengkel-berengkel juga kan. Nah, diambil yang paling genuine siapa? Mubarakahnya. Sajarah mubarakah Nabiullah Ibrahim alaihis salam yang kesininya melahirkan para nabi. Ya, yang puncaknya siapa? Sajarah mubarakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sajarah mubarakah. Makanya silsilah lahir Rasulullah dibuat rayakan sampai ya hanya di orang-orang Nusantara saja yang tidak rayahan tentang silsilah ya kan, karena dididik spiritual begitu matang orang-orang Nusantara oleh para wali songo sehingga nggak ngefek, nggak membanggakan nasabnya. Wah saya keturunan wali songo, nggak ada orang Nusantara. Kalau kamu keturunan wali songo, kualitas spiritual itu kamu malu-maluin. Nggak pantas ngaku keturunan wali songo, itu orang Jawa asli, orang Nusantara. Tidak seperti orang-orang sebelah itu, nggak dijadikan dzurriyyah Rasul, dikaji aja udah geger karuan. Itu tandanya bukan orang Nusantara, Mas. Makanya kebangkitan Nusantara, kebangkitan dari ramalan Joyoboyo, kebangkitan dari Al-Mahdi ini ya pasti dipegang orang Nusantara, bukan orang Yaman atau orang Yerusalem, bukan. Itu pasti orang Nusantara. Yang paham tentang ilmu Budi Sukma, ilmu Jawa itu cuma orang-orang Nusantara. Khususnya ya setelah bergabung dengan Islam itu lebih matang lagi. Jadi sajarah mubarakah zaitunatin. Nah, zaitunatin itu nanti ada hubungannya dengan surat Az-Zaitun. Di mubarakah zaitunatin, kok ada di sini mubarakah leluhur kita. Zaitunatin ini pohon zaitun. Karena pohon yang awaluma yang butuh fil ardi itu pohon zaitun. Pertamanya di dunia ada pohon itu pohon zaitun. Wa awaluma nabatat ba'da tufani az-zaitun. Ketika ada banjir bandang Nabi Nuh, kan terjadi banjir seluruh dunia, pohon-pohon tumbang semua. Nah, awal kali pohon yang tumbuh itu pohon zaitun. Makanya diistimewakan pohon zaitun. Sampai ada riwayat doa ya dari Rasulullah itu, Allahumma barik fi zaiti wa zaitun.
Jadi, ada itu riwayatnya dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada bahwa Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ya Allah berilah keberkahan minyak dan pohon zaitun. Jadi, minyaknya berberkah, zaitunnya pohonnya juga selalu tumbuh. Artinya apa? Di mubarokah ini yang sangat berkualitas zaitunat. Nah, zainutan yang ditarik An-Nur itu ada hubungannya dengan surat Az-Zaitun. Ini ada hubungannya dengan kebangkitan Nusantara. Watini, ya demi tin. Tin itu simbol kata-kata Mekah, Masjidil Haram. Wa zaitun, demi zaitun itu adalah Madinah, Masjid Nabawi, Al-Munawwarah. Wa turi sini, Yerusalem, simbol Palestina, Turi Sina, ya kan? Ini masjidnya 3 kan? Dalam perjalanan riwayat itu kan masjid itu 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjid Yerusalem. Ada yang keempat, wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin, dan inilah negeri yang aman. Memang satu riwayat negeri aman ini dalam ayat lain ini maksudnya adalah Mekah, diamankan oleh Allah karena doanya Nabi Ibrahim. Tapi puncak dari kemakmuran bukan di Mekah. Puncak dari wahadal baladil amin itu di Nusantara. Wahadal baladil amin, demi inilah balad yang aman. Coba ada perang dunia 1, Nusantara perang enggak? Enggak kan? Ada perang dunia Nusantara ikut enggak? Enggak. Hadal baladil amin. Nah, apalagi rencananya ke sana memang kebangkitan Al-Mahdi Al-Muntadhir itu memang munculnya dari Nusantara. Berarti Al-Mahdi ya, gimana? Untuk Al-Mahdi itu asli Nusantara ini kira-kira nih. Asli darah Nusantara, baru silsilahnya sajarahnya itu dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kalau diturut silsilahnya ke sananya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu papan Rasulullah. Ditarik dari ibunya itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lahiriah silsilahnya memang itu. Makanya itu misteri Sunan Kalijogo itu misteri. Nah, yang lain ada riwayat Wali Songo itu haji semua kecuali Sunan Kalijogo. Itu karena beliau lagi ada hal yang tugas di bumi ini. Makanya maksudnya bikin nama Lokajaya itu identik dengan Mbah Sunan Kalijogo itu jos karena memang lahir dari situ. Bukan lahir dari keluarga Sayyid yang lain. Sayyidnya Sayyid Sunan Kalijogo, ke atasnya yang lahir dari laki-laki loh Mas. Makanya kan ada riwayat kan ketika Rasulullah menerangkan tentang Al-Mahdi, kemudian yang di depannya adalah pamannya Abbas. Rasulullah bertanya gini, memberi kabar pada Bahaya Abbas, bagaimana perasaan kamu kalau besok ternyata Al-Mahdi itu lahir dari kamu. Ada itu riwayatnya banyak itu di hadis-hadis. Ini memang kami telusuri benar bahwa Sunan Kalijogo sananya silsilahnya adalah dari ibu. Kalau silsilah itu kan dari ibu bapak itu sama saja setelah umat Rasulullah. Ya, jadi darah beliau itu ya dari Ibnu Abbas, ya dari Fatimah, ya dari Ali, ya ada semua. Cuma yang dari laki-laki memang dari Sunan Kalijogo kesananya sampai Ibnu Abbas. Itu sajarah mubarokah zaitunatin. Itu hadal baladil amin. Itu sampai mana itu ayatnya? Ya, surat An-Nurnya. Mubarokah zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyah. Tidak barat, tidak timur ya kan? Ya, tidak apa artinya itu tentang tidak barat itu memberi isyarat bahwa ini dudu masalah, bukan masalah tempat tapi masalah hati tadi ya. Masalah sukma, masalah jiwa manusia. Lasar kiatin wal horibiatin itu tidak lekang di makan masa itu apa namanya istilahnya itu Mas. Itu lasar kiyah itu kan memberi isyarat bahwa pohon itu kalau diterangi dari timur itu namanya bisa kena matahari, kalau di barat mataharinya agak berkurang. Lasar kiatin wal horibian, tapi ini tidak pengaruh tentang masalah adanya matahari yang ada di bumi ini. Ini urusan adalah urusan cahaya petunjuk, cahaya Quran, cahaya nubuah, cahaya iman. Jadi la sakiatin walabian itu
Jangan terfokus pada lahiriah, tapi ini adalah urusan keimanan, ya kan? Di la sargatin wala horbiatin, nurun ala nurun, ya kan? Cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya di atas saya itu cahaya Quran, kalau dibaca, ya dipelajari akan keluar cahayanya kan. Nah, cahaya ini akan masuk menjadi gulat-gulatan cahaya masuk di iman kita. Iman kita itu misbah, juga cahaya, lah kemasukan cahaya Quran, kemasukan cahaya takwa, kemasukan cahaya sholat, ya kan, kemasukan cahaya ibadah haji, ibadah puasa, itu nurun ala nurun. Cahaya yang hubungannya kita dengan Allah, nanti lewatnya roh kita akan keluar cahaya kan, cahaya ini masuk di iman kita. Terus gitu. Makanya pembenahan manusia itu bukan dari luar, pasti dari dalam. Itu nurun ala nurin. Jadi Rasulullah cahaya Nur Muhammad, tapi kan pancaran dari cahaya Allah. Nurun ala nurin. Nah, iman kita pancaran dari cahaya Rasulullah, juga pancaran dari Allah. Jadi nurun ala nurin itu bertumbuh-tumbuh. Nah, disinilah nurun ala nurin kalau diartikan secara di ilmu tafsir. Lalu tapi diartikan birus secara petunjuk akhir zaman, nurun ala nurin itu menyatunya dua nur. Menyatunya dua cahaya pusar langit dengan cahaya pusar bumi. Jadi yang ada di Ka'bah sana dengan yang di Nusantara, di tanah Jawa. Nah, ini masuk menjadi satu nurun al-nurin, itu akan terjadi hadzal baladul amin. Itu yang namanya gemah ripah lojinawe warobun hofur. Baldatun thayyibatun warobun hofur. Itu harus ditemukan nurun al-nurin. Nah, sekarang kan belum, Mas. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu belum terjadi penemuan antara dua nur. Nur pusar langit dengan nur bumi. Nur pusar langitnya sudah ada, tapi nur pusar buminya belum dibuka oleh Allah. Karena itu memang khusus dijadikan oleh Allah sebagai puncak spiritual akhir zaman. Nurin ala nur itu belum terjadi sekarang. Baru ini 2024 ke sana itu baru nanti terjadi nur ala nurin. Akan diawali dengan kejadian-kejadian munculnya Al-Kautsar itu nanti. Karena ini hubungannya dengan janji Allah di surat Al-Kautsar.